12 akhir ma qara'na apa? Burika. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, burika li ummati fi bukuriha, rawahu Tabrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, burika, diberkahi. Li ummati, untuk umatku. Nah, ini yang dapat predikat umatnya Rasul, ummatan marhumah. Umat yang dirahmati. Yang dapat predikat pula khaira ummah, sebaik-baiknya umat. Nah, di antara keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada umat baginda Nabi SAW, bahwasanya ketika mereka di pagi hari, Allah berikan keberkahan. Apa artinya? Artinya biqillatil waqti ma'as-sa'atil amal. Waktu singkat tapi bisa mencakup untuk mengerjakan berbagai macam kegiatan. Tuh yang namanya berkah, bukan berkat. Kalau berkat buat makan. Berkah sedikit waktu, tapi bisa mencakup amal ini, amal ini, amal ini, amal ini. Itu namanya berkah. Sehingga jangan kita termasuk orang yang tertutup keberkahan di pagi hari lantaran kita tidur. Maka keberkahan dicabut. Maka disitulah kita dapatkan kesumpekan, kegelisahan. Kenapa? Karena ketika pagi hari, dari subuh terus tuh, sebelum tulu'ul fajar sampai ba'da tulu'il fajar, sebelum terbit fajar sampai terbitnya fajar, terus dalam keadaan tidur kita. Tapi bagi mereka yang memanfaatkan waktu, dari jam 4:30, dari jam 5 paling lama dia bangun, udah beraktivitas, berkah waktunya terus. Dari sedikit waktu, ya kan, bisa mencakup berbagai macam amal kegiatan. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang yang mendapatkan keberkahan dalam waktu. Maka di situ bisa kita dapatkan, lihat. Ketika di pagi hari ada waktu kita bisa ngapal Quran bagi santri. Ada waktu bisa dia murojaah kitab. Ada waktu di situ dia bisa menulis. Ada waktu di saat itu dia mudzakarah. Ada waktu mungkin dia di situ bisa mengerjakan aktivitas luar, misal piket dan sebagainya. Berkah waktunya itu. Banyak kegiatan yang bisa diamalkan. Itu artinya berkah. Tapi ketika seorang dengan handphonenya, digunakan dengan handphone terus, lihat. Waktu terbuang begitu aja. Setengah jam, 1 jam, 2 jam. Apa yang dikerjakan? Mata cuman ada di layar, tangan cuman gerak-gerik doang. Nggak apapun yang dihasilkan untuk akhirat. Jadi ya. Makanya disebut asyaddun nas hasratan yaumal qiyamah. Manusia yang paling merana di hari kiamat, marrat bihi sa'atun lam yadhkurullaha fiha. Lewat padanya sesaat dia tidak menggunakan untuk zikir atau mendekatkan diri dia kepada Allah. Oke, kalau kita lihat gimana itu, ya Allah, mereka orang-orang terdahulu, lihat. Maka ada seorang cerita kan, seorang cucu berkata kepada kakeknya, kok kamu itu merasa nikmat sih dengan memegang Al-Quran? Kok nggak pernah bisa kau tinggalkan? Quran itu pagi, Quran siang, Quran sore, Quran malam, Quran. Maka dibalikin kakek kepada si cucunya, begitu pula seperti engkau ketika megang handphone. Nggak bisa engkau lepas dari pagi hari dengan handphone, siang hari dengan handphone, sore hari dengan malam dengan handphone. Tidur di sebelahnya, bangun di sebelahnya, sampai masuk kuburan dengan handphonenya. Lihat tuh, itu dia. Maka lihat, mereka bisa mendatangkan di pagi hari khatmul Quran.
bisa 4 kali. Di antara biografi Al-Imam Abdurrahman As-Seggaf bin Muhammad Muladawi. 4 kali di pagi hari, 4 kali di sore hari. Khatam Qur. Ya. Mana tuh? Kalau kita lihat dengan akal nggak bisa terima. Memang itu semua faidul ilah, itu karunia dari Allah. Pagi hari 4 kali. Kita sebulan aja khatmul Quran cuma sekali di Ramadan. Ini apa? 4 kali. Fi ghairi Ramadan itu. Bukan selain Ramadan. Itulah keberkahan. Itu yang tadi, yang Ustaz bilang. Sedikit waktu, tapi luas. Waktu yang bisa diamalkan. Bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Itulah kita minta berkah. Jadi waktu kalian di pondok juga berkah. Amin. Ya kan? Waktu kalian di sini. Bisa 2-3 tahun, bisa baca kitab, bisa hafal Quran, bisa hafal Alfiyah, bisa hafal Zubat. Itu kan semua lari ke diri pribadi masing-masing. Gimana jiwa kita? Ya. Kalau kita datang kepada ilmu, dia bakal datang kepada kita. Makanya dikatakan apa? Ilmu seakan-akan dia berkata apa? A'ti kullak a'tika ba'dhan. Berikan kepadaku seluruh jiwamu, nanti aku berikan setengahnya. Artinya apa? Kau datengin semuanya. Pagi, siang, sore, malam. Dengan ngapal, dengan taghidul masail, dengan tahqiqul abair, ibarat-ibarat tahqiq semuanya. Nggak kebuang waktu. Mereka benar-benar belajar. Benar-benar murojaah, benar-benar tahqiq, benar-benar ibadah. Oh gitu, didapatkan seperti itu. Sampai ada pepatah yang menyatakan syabun la sabwatalah. Anak muda nggak merasai masa kekanak-kanakan. Tuh kayak Iqbal tuh. Paginya ngapal. Iya kan? Siangnya belajar, sorenya ngulang pelajaran, malamnya manjat pohon. Nggak ada waktu. Belajar. Sampai nggak ada waktu seperti kita dapatkan masa kanak-kanak orang. Larian nggak ada di waktu. Ya kan? Main layangan nggak ada. Main gundu nggak ada. Kerjanya semua belajar. Itulah keberkahan. Ya. Maka Nabi doakan tuh, burika ummati fi bukuriha. Diberkahi umatku di dalam paginya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzanain salatun liman syaa. Di antara 2 azan. Di antara 2 azan, sholat. Itu ada sholat bagi apa yang dikehendaki. Artinya di antara waktu pertama ke waktu kedua. Maka di situ dianjurkan kita melakukan dari sholat-sholat sunnah. Dari zuhur ke asar. Di situ ada qobliyah. Ada juga ba'diyah. Melakukan sholat. Dari maghrib ke isya, di situ ada qobliyah, ada ba'diyah, ada sholat sunnah awabin. Dari maghrib, isya ke subuh, apalagi banyak sekali. Qobliyah, isya, ada lagi menyatakan sholat sunnah ridho yang diamalkan oleh Al-Imam Qutbil Al-Arsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mengerjakan sholat sunnah ridho, boleh dimasukkan ke dalam qobliyah isya. Terus ba'dal isya ada lagi yang namanya sholat ba'di isya. Setelah ba'dal isya ada lagi yang namanya sholat sunnah hifid. Sholat sunnah hifid ada lagi selanjutnya sholat witir. Ya. Ini banyak. La yazal abdi yataqarrab ilayya binawafil hatta uhibbah. Tuh, di matan arba'innya itu. Dihafalin tuh. Ya? La yazal abdi yataqarrab ilayya binawafil hatta uhibbah.
Senantiasa hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan pekerjaan sunnah sampai aku cintai. Tetapi dahulukan yang setelah yang wajib baru yang sunnah. Dan sunnah harus istiqomah. Setelah wajib istiqomah baru masuk ke sunnah. Yang dari mulai pelan-pelan dulu, yang mulai rendah-rendah dulu. Siwaknya biar rapi. Mau sholat, mau tidur, mau bangun, pakai siwak. Ntar sholat sunnahnya diistiqomahin. Ada namanya sholat duha, iya kan? 2 rakaat istiqomahin dulu itu, 2 rakaat. Berjalan terus sampai 6 bulan, sampai setahun, sampai 2 tahun nggak jadi masalah. Yang penting jangan sholat duha 10 rakaat, ya. Bahkan sholat duha dia ngerjain 20 rakaat, nggak tahu pakai mazhab apa itu. Cuma sebentar. Paling sehari 2 hari ditinggalkan. Enggak 20-nya, gelinik 0-nya, semua 2-nya nggak ada. Sampai nggak ngerjain sama sekali. Ya. Semuanya itu harus, inti semuanya sabar. Ya. Harus kita sabar. Mau dapetin apapun. Mau dapat jadi orang besar, orang berilmu, harus dengan sabar. Ya. Makanya disitulah kita dapatkan. Kok ada hadis yang menyatakan yubtalun nas ala qadri dinihi. Allah memberikan musibah kepada manusia dengan kadar agamanya. Faman sakhuna dinu ishtadda bala'u. Siapa yang kokoh agamanya maka keras agamanya. Maka keras balanya. Jadi jangan kita merasa nih, ya, ada orang yang senantiasa diberikan cobaan kok jadi kayak kita merasa menghinakan dia. Nggak boleh kita ngomong gitu. Dia hafal Quran, dia ulama, tapi kok semakin banyak musibah buat dia. Makanya para ulama menyatakan man dhanna anna syiddatal bala hawanun bil abdi faqad dhahaba lubbuh wa amya qalbuh. Siapa orang menyangka bahwa kerasnya cobaan kepada seorang hamba itu adalah berupa hinaan, maka sungguh sudah hilang akalnya dan buta mata hatinya. Berapa banyak orang-orang besar diuji coba musibahnya dengan berbagai macam. Lihat Imam Ali bin Abi Thalib, lihat Rasulullah, ya kan, yang dapat predikat ulul azmi. Lihat Imam Hussein, ditebas kepala beliau. Lihat Imam Abu Hanifah, disiksa sampai meninggal di penjara. Lihat Imam Ahmad bin Hambal, sampai dipotong dagingnya dalam keadaan dihidup. Oh, begitu. Emang cobaan begitu, semakin besar makom, emang begitu. Intinya sabar. Maka ada ulama menyatakan itu namanya Allah membangunkan suatu istana. Bagi siapa? Bagi mereka yang memang senantiasa teruji coba, senantiasa diberikan musibah. Tapi kita jangan minta musibah. Ya Allah, berikanlah ya Allah aku musibah. Jangan, ketika ada musibah kita minta agar cepat terhilangkan. Dan kita pun juga sabar. Maka ada ucapan ulama, banallah baitan lil ahbab. Allah membangun suatu istana untuk para kekasihnya. Sama'uhu, atapnya huzunun wa ahzanun wa humumun wa hitanuhu durru. Ya, atapnya berupa kegelisahan, kesedihan, dan hitanuhu, tembok-temboknya
itu adalah mara bahaya. Wa adkhalahu fihim, Allah masukkan mereka di dalam istana tersebut. Wa aghlaqa babahu, Allah kunci pintunya. Wa qala lahum, dan Allah berkata pada mereka, miftahu babikum as-sabru. Kunci pintu kalian untuk keluar itu adalah sabar. Jadi semuanya itu, apapun ya, kunci kita dengan pelajaran. Sumpah ya, Sin? Sumpah kan? Apalagi ujian, minta susulan. Ada aja. Belajar ntar diomelin, itu suatu hal yang biasa. Nah, makanya pintu segala kegelisahan, pintu kesumpahan kita siwar. Juga gini, kita istiqomahkan dalam amal, itu yang butuhnya sabar udah. Belajar butuhnya sabar. Ya, pemahaman butuhnya sabar. Diomelin sabar. Semuanya. Enggak dikirimin duit sama orang tua. Semua. Ya, yang ketujuh kita lanjutkan kali, al-badi bisalam, bari'u minal kibri, wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.